Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bapak Ibu, para penguji untuk kegiatan uji kompetensi JF PKPP di lingkungan Basarnas. Perkenankan kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang penilaian ya untuk essay dan juga wawancara presentasi yang akan dilaksanakan ya oleh para peserta uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan maupun perpindahan jabatan di lingkungan Basarnas. Baik, ini video ya kami coba susun sebagai penyamaan persepsi terhadap tata cara penilaian. Ya. Yang pertama adalah penilaian penyusunan essay. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu penguji akan mendapatkan form penilaian ya seperti ini, di mana dapat kami jelaskan bahwa di atas nanti Bapak Ibu dapat mengisi biodata peserta berdasarkan nama lengkap, kemudian jabatannya, ya, lalu di unit kerja mana ya, peserta ini apa dinas. Ya. Nah, di atas ini ada bobot, ada deskripsi penilaian, dan juga ada skala penilaian. Jadi untuk bobot ya masing-masing sudah kami tentukan bobotnya. Kemudian deskripsinya di sini mulai dari pemilihan judul ada dua penilaian. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tema, lalu kesesuaian dengan jenjang yang diinginkan, ya jenjang yang dituju maksudnya. Lalu pada penulisan essay ya ini ada kesesuaian dengan format yang telah ditentukan ya. Untuk format kita menggunakan sistem bab ya. Jadi ada bab 1, bab 2 dan bab 3 di mana bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 itu pembahasan ya, atau isi dan analisis ada di sana. Kemudian bab 3 penutup. Nah, di penulisan essay nanti Bapak Ibu dapat memberikan penilaian terhadap rendahnya kesalahan penulisan, ya, uh, efektivitas penggunaan EYD-nya, ya, penyusunan kalimat, ini gramatikal di sini Bapak Ibu. Kemudian tinjauan pustaka juga sesuai dengan landasan teori dan apakah mereka menggunakan analisis yang tepat terhadap essay tersebut. Nah, kemudian di pembahasan ya ada kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, kemudian analisisnya nanti diukur berdasarkan originalitas ya, kemudian urgensinya, lalu ada tingkat dampak yang ditimbulkan, kemudian menggunakan tool analisis apa dari para peserta. Selanjutnya yang terakhir, yang poin kelima, 30% di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Ya, kemudian ada apakah idenya itu dapat diterapkan ya untuk jangka pendek ya. Kemudian inovasi ya, apakah ide atau gagasan dari peserta itu bagian dari inovasi atau hal yang baru gitu. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya dan pelibatan stakeholder. Pada skala penilaian nanti Bapak Ibu bisa memberikan skala penilaian 1 sampai dengan 5. 1 menunjukkan poin yang kecil ya, kemudian 5 menunjukkan poin yang besar. Untuk setiap poin yang Bapak masukkan, Bapak Ibu masukkan ke dalam poin-poin ini akan menghasilkan nilai ya, akan menghasilkan nilai. Nah, FP ini adalah faktor pengali ya. Nanti Bapak Ibu tidak perlu konsentrasi di sini, tinggal diberikan saja misalnya untuk pemilihan judul ya sudah sesuai, misalkan nanti tinggal diketik angka 5 saja di sini ya. Maaf sebentar. Nah, ini misalnya Bapak Ibu memberikan nilai 5 ya, memberikan nilai 5 sebentar ya. Ya, ini sudah kami coba untuk simulasikan ya sebelumnya ya.
Dan kalau misalnya Bapak Ibu memberikan nilai keseluruhan 5, maka nanti nilainya bisa 100 ya. Kita berikan contoh ini di sini 5 ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kemudian untuk kesesuaian format misalnya dirasa eh, sedang gitu ya atau pas ya 4 misalnya, rendahnya penulisan misalnya banyak kesalahan ya Bapak Ibu kasih nilai 2 di sini boleh. Kemudian penggunaan EYD-nya sudah bagus misalkan kasih nilai 3. Kemudian ada penyusunan kalimat dan paragraf 3 misalnya, kutipan dan catatan kaki misalkan 3 seperti itu, maka nanti otomatis nilainya akan masuk di sini. Lalu untuk landasan teori pustaka oke, misalkan dikasih nilai 4 gitu. Kemudian untuk kondisi saat ini sudah bagus gitu ya, kondisi yang diharapkan juga sudah bagus. Analisis masalah originalitas cukup original ya, kasih nilai 5 misalkan urgensinya nggak terlalu urgensi misalkan kasih nilai 3, tingkat dampak yang ditimbulkan misalkan nilai 4, penggunaan tool analysis misalkan 4 ya, maka poinnya akan masuk ke sini ya. Lalu di sini misalkan penerapannya ya kasih nilai 3 misalnya, pemanfaatan sumber daya misalkan 3, kemudian di sini 4, maka yang bersangkutan akan mendapatkan nilai 75. Seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti silakan di dalam penilaian nantinya kami akan memberikan dalam bentuk form ya, formulir kertas, dan Bapak Ibu boleh mensimulasikan, misalkan nanti Excel tetap akan kami berikan ya, Excelnya akan kami share ke Bapak Ibu untuk dijadikan pegangan di dalam memberikan penilaian. Tapi di atas kertas nanti Bapak Ibu memberikan penilaian berapa poinnya gitu ya. Nah, untuk di kertas Bapak Ibu tidak perlu membuat hitung-hitungan gitu ya. Cukup memberikan skala penilaian saja 1 sampai dengan 5. Nah, ini untuk IC yang akan Bapak Ibu nilai ya. Nanti akan kami berikan IC-nya ya melalui Google Drive ya. Akan kami berikan linknya untuk bisa diakses. Kemudian untuk form presentasi ya, untuk form presentasi Bapak Ibu ini sama mengisi data peserta, lalu di sini ada deskripsi penilaian ya, mulai dari perkenalan, penampilan ya, penyajian, penguasaan materi, pemanfaatan waktu ya. Nah, skala penilaian juga sama ya. Bapak Ibu tinggal hanya mencantumkan atau memberikan skala penilaian saja. Nanti akan otomatis keluar nilainya. Untuk pemanfaatan waktu sendiri ya, jika peserta dapat menyelesaikan 15 menit tepat, maka nilainya 5 gitu. Jadi setiap peserta akan diberikan waktu selama 15 menit untuk mempresentasikan. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam memberikan penilaian seperti itu ya. Saya kira penjelasan untuk tata cara penilaian ini cukup mudah, tinggal nanti bagaimana peserta tampil pada saat ujian ya. Misalkan pada saat presentasi mereka mengawali dengan menyebutkan nama, unit kerja, jabatan dan lain-lain, kemudian menjelaskan tugas sehari-hari, penampilan ya, misalkan kurang rapi atau mungkin cukup rapi, silakan dari Bapak Ibu ya untuk memberikan penilaiannya. Untuk penyajian presentasi misalnya mereka memanfaatkan alat presentasi yang dibawa misalkan pointer gitu ya. Kemudian menyiapkan sendiri proyektornya, misalkan proyektor nanti bisa dites dalam kondisi mati misalkan. Apakah yang bersangkutan peserta itu bisa ya mengoperasionalkan itu juga masuk di dalam penilaian. Kemudian di kemampuan verbal ya ada filler ya. Filler itu misalkan gitu ya. Apakah sering terjadi gitu. Repetisi pengulangan-pengulangan ya, pace itu kecepatan dan intonasi.
Kemudian ada mimik, gesture, dan gerak tubuh lainnya itu juga menjadi penilaian ya di dalam penyajian presentasi. Nah, yang paling penting sebenarnya poinnya itu di antara penyajian dan penguasaan materi ya. Di penguasaan materi tentunya peserta mampu memberikan jawaban yang cukup meyakinkan ya. Kemudian pemahaman istilah-istilah penting nanti Bapak Ibu bisa tes ya. Kemudian penekanan pada hal-hal yang penting ya nanti bisa dites pada saat wawancara apakah yang bersangkutan cukup paham ya terhadap hal-hal yang bersifat apa namanya penting tersebut. Kemudian ada pemanfaatan waktu dan presentasi ditutup dengan pernyataan selesai dan pengakhiran penggunaan alat bantu nanti dimatikan, disetting sesuai dengan awal mereka masuk. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk uh, penyamaan persepsi kali ini. Mohon maaf, kami sajikan dalam bentuk video. Ya, nanti jika ada satu dua pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat menghubungi panitia ya untuk kami berikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.